Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Kenalin ya, aku host Nixon Farel alias Nixonski yang bakalan mandu teman-teman di acara ini 30 menit ke depan yang pastinya acaranya bakal seru banget dan kita bakalan ngobrolin tentang dunia perfilman nih. Nah, pastinya sekarang di samping gue nih udah ada teman-teman dari Meraki Visual, teman-teman para production house yang pastinya keren-keren banget dan mereka juga udah menjuarai beberapa kategori lomba di dunia perfilman nih. Kita sapa dulu satu-satu. Di sini ada Kak siapa? Kak Amar. Kak Amar. Sampingnya? Culi. Kak Culi ya, oke. Sampingnya Kak? Saya Kimbul. Kak Kimbul Iya, nih. Kimbul. Ngomong-ngomong ini semua berarti dari Meraki Visual ya? Oh iya. Luar biasa betul. banget. Kalau aku boleh tahu kenapa sih sebenarnya tertarik di dalam dunia perfilman tuh? Dan sejak kapan gitu? Boleh diceritain dulu dari Kak siapa mungkin? Kak Ayo, Amar rebutan dulu. wis, rebutan nih kayak apa? Kak Amar. Siapa? Ya, boleh. Kalau aku sih dari awalnya praktikum Oke. semester berapa ya praktikum ya? Semester 3 ya? Iya kayaknya. Iya, kayak itu awal-awalnya tapi ketahan sama corona kan. Tahan nama Kak. Ya, jadi nggak jadi produksi. Terus tiba-tiba Mas Timbul ngajak saya produksi. Nah, itu awal pertamanya tuh kayak wah, seru banget. Berarti mulai di AV1 ya? AP1. Di AV1 semuanya ya? Berarti pada dari ilmu komunikasi UMM semuanya Iya. ya? Luar biasa banget. Tapi kenapa sih? Apa yang sebenarnya membuat tertarik gitu? Terjun ke dalam dunia perfilman itu apa? Yang tertarik karena seru aja, terus banyak teman-teman baru, terus banyak ilmu-ilmu baru. Ya gitu, kayak keren aja. Oke, intinya keren dan Iya. cari portofolio baru lah ya. benar. Kalau Kak Culi sendiri gimana nih? Kalau saya itu pertamanya itu dari pas produksi film Bumi sih. Nah, yang Bumi itu memang pertama kali ikut produksi, diajakin juga sama Mas Gimbo sama Mas Samar. Itu pertama kalinya terus ternyata wah seru ya, kayak lihat-lihat orang produksi gitu. Terus yang paling suka itu kayak ngelihat talentnya, kayak kita bisa ngelihat talentnya langsung acting gitu di tempat itu juga, itu kayak seru banget. Seru banget. Tapi kalau dari Kak Amar sendiri apa sih? Kak Kimbul, apa sih yang sebenarnya bikin tertarik sama dunia perfilman tuh? Kalau aku sih pertama kali lihat syuting film itu kakakku. Kakakku kebetulan dulu juga kuliah di UMM. Oh, di Kom UMM juga ya? Waktu itu lihat proses syutingnya kok seru dari praproduksi sampai filmnya itu tayang. Jadi ditayangkan ke penonton itu, jadi kayak aku lihat dari prosesnya sih. Kayak proses bikin film itu menurutku menantang banget. Berarti berawal dari kepo yang akhirnya jadi prestasi ya, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, kalau ngomongin tentang film nih dari Meraki Visual sendiri, dari teman-teman bertiga, kira-kira udah ada film apa aja sih yang diproduksi? Kalau dari Meraki sendiri total masih 5 film. Masih ya 5 film ya? Masih 5 film ya? Yang Meraki berdiri sejak kapan tuh? Meraki 2000. itu 2020 waktu corona itu. Oke, luar biasa, 3 tahun 5 film ya? Iya. Oke, terus. Ada apa aja sih filmnya tuh? Kalau yang di awal itu ada Bumi. Hmm. Bumi, terus ada Rekah, terus ada Persembahan untuk Jiwa, ada Cleo apa? Ranu. Iya, Ranu. Terus yang terakhir ini baru kita produksi ini Tidak Mati, Aku Tetap Menjadi Milikku Selalu. Oke, luar biasa banget. Tapi kalau ngomongin dari kelima film tadi ya, kira-kira kan sebuah film tuh pasti punya alur cerita yang menarik nih. Nah, itu kira-kira dapat idenya tuh dari mana sih biasanya? Waktu bikin filmnya tuh. Kalau ide sih tiba-tiba random aja, tiba-tiba waktu di kamar mandi atau mau waktu tidur itu bisa dapat ide. Kadang juga kita waktu nongkrong dengar cerita orang di sebelah nongkrong itu, ini bisa dijadiin ide film nih, menarik kalau dijadiin. Random sih datangnya ide itu kalau dari aku ya. Tapi kalau dari Kak Culi sendiri gimana tuh? Kalau biasanya dalam membuat film tuh idenya dari mana sih? Kepikirannya kok bisa kayak gitu tuh? Kalau saya belum pernah sih buat kayak ide cerita, itu belum Lebih ada. ke kru ya berarti Iya, ya? bener. Oke. Kalau dari Kak ini sendiri gimana? Sebenarnya kalau saya juga sama sih sama. Oh sama ya? Iya. Berarti inisiatornya Mas Kimbul ya? Selalu diajak sama Mas Kimbul. Oke. Tapi dari kelima film tadi nyeritain apa aja tuh? Boleh di-spoil dikit-dikit nggak sih? Oh, kalau dari 5 itu macem-macem sih.
Yang pertama apa nih? Yang pertama Bumi. Bumi. Bumi itu nyeritain tentang kan waktu itu corona kan. Ya. Jadi marak-maraknya kelas online. Jadi ceritanya ada siswa yang nggak bisa ikutin kelas online karena nggak punya device buat ikutin. Ceritanya itu kalau Bumi. Yang kedua Reka. Reka itu tentang Ini boleh diceritain kan, tapi bukan yang harus dirahasiakan. oh boleh. Oh, aman ya? Kan filmnya udah ada di YouTube juga. Udah ada. Iya. Sama terus. Kalau Reka itu tentang how music change your life. Jadi si anak ini menerapi bapaknya yang kena kanker itu dengan musik yang dia bisa dengan gitar. Terus yang ketiga Ranu. Ranu apa ya? Selali kakean. Iya, Ranu itu sebenarnya iklan sih, iklan brand air mineral. Oke. Iya. Warna oranye. Warna oranye ya. Warna Jadi- oranye kebetulan cuma ada satu ya. Iya. Yang leo-leo itu. Jadi tentang ya bagaimana air putih itu bisa menjernihkan hati seseorang. Oke. Luar biasa banget. Terus yang ketiga itu, yang keempat itu persembahan untuk jiwa. Itu juga tentang corona ya, musim-musim Covid. Jadi bagaimana tentang seseorang mensyukuri hal-hal kecil yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oke, Kan ini yang- juga kelihatan nih salah satu ada video trailer dan BTS dari film yang apa nih? Yang Bumi ya? Oh ya, ini Yang Bumi. Ya, ini waktu kita 2020 kita kan ngalami Covid, jadi kita gagal praktikum 1. Akhirnya kita membentuk kelompok kecil lah buat produksi karena gagal move on dari AV1. Oh, gagal move on ya Iya. berarti awalnya ya. Kecewa lah gak bisa produksi, akhirnya kita produksi sendiri. Oh, produksi sendiri ya? Iya, ini ya Bumi ini. Dan talentnya juga dari dosen ilmu komunikasi juga. Terus kita lanjutkan lagi nih Mas. Kalau ngomongin tentang pengalaman menarik selama produksi film nih, kira-kira ada apa aja sih? Mungkin satu-satu dulu nih dari Mas Amer. Kalau pengalaman banyak sebenarnya Mas. Kayak contoh satunya di film apa ya, film Bumi itu Boleh. kan saya sebagai divisi art Artistik ya berarti ya? artistik itu kayak pas apa mau produksi kan kita daerah-daerah sawah-sawah kebun-kebun tuh ya Oh. kan hujan jadi kayak kita hujan-hujanan bareng sama teman-teman kayak seru aja kayak rame banget. Berarti produksinya sempat dipospon karena hujan atau Iya, gimana? hujan stop nanti hujan lagi stop Stop hujan lagi. Oke. Cuacanya Capek kurang sebenarnya, bersahabat tetap lah seru, ya. iya. Tapi tetap seru lah ya karena kebersamaan dan Kebersamaan sama teman-teman. passion, bisa dibilang itu adalah sebuah passion ya. Memang passionnya keren nih, berprestasi tuh passionnya. Kalau Kak Culi sendiri kira-kira gimana? Kalau pengalaman itu mungkin ya dari yang film terakhir ini sih, yang Tidak Mati Aku Tetap Menjadi Milikku Selalu ini. Sorry, Kayak judulnya? Tidak mati, aku tetap menjadi milikku selalu. Tidak mati, aku tetap menjadi milikku selalu ya. Iya, Wah. Nah itu menurut saya pengalaman menarik karena baru pertama kalinya jadi produser sih di situ. Wow, luar biasa. Baru pertama kali. Dan kayak ternyata wah kayak susah-susah gampang ya gitu. Tapi seru. Kayak banyak juga teman-teman yang kayak saling bantu, saling ngingatin gitu. Berarti lebih ke pengalaman baru ya. Iya benar. Tapi kenapa sih berani, kalau kita bisa bilang kan di ini tahu ya kalau di film tuh kan produser tuh kan kasta tertinggi dari semuanya nggak sih, Lord of the Lord gitu kan. Tapi kenapa sih Kak Culi berani buat ngambil keputusan, oh gua aja nih produsernya, kira-kira kenapa? Karena ya ini kan juga atas dasar skripsi kan. Oke. Jadi ya, memilih menjadi produser. Memilih menjadi produser ya, Iya, karena berarti yang tentang pengekui yang di-convert itu ya, poin film di-convert menjadi Iya. skripsi Iya, ya, luar benar. biasa banget. Kalau dari Mas Kimbul, kira-kira pengalaman seru atau menyeramkan ataupun horornya kira-kira gimana sih? Oh, ini boleh cerita horor ya ini. Oh, boleh. Paling serunya dulu ya. Ya, bentar lagi kita matiin lampunya. Oh Iya, makin nanti ada yang lewat. Jadi kucing lagi. iya. Enggak, terus lanjut. Serunya itu ya waktu Bumi itu. Jadi kita di tengah-tengah sawah, kita 15 orang cuma di kubu kecil, sedangkan di sekitar kita ini badai. Oke. Badai kabut, hujan, udah dingin, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Akhirnya ya udah kita selama kurang lebih 6 jam di situ nggak ngapa-ngapain nih. Akhirnya ya itu, kalau seremnya sih banyak ya, kayak
nggak punya uang buat bayar vendor. Over kartu laki ya ini ya ceritanya ya. Suatu hal yang tidak banyak ditahu oleh orang. Ya, itu semua orang sih serem bagi kami. Oh, serem ya itu ya? Iya. Lebih serem buat produsernya sih mas biasanya ya. Lebih pusing tuh biasanya produsernya tuh. Terus ada lagi ya pengalaman lainnya tuh? Banyak sih, kalau dulu waktu 2018 kalau nggak salah itu saya syuting di bawah gunung, kaki gunung lah. Sudah ada villa yang emang katanya warga-warga situ emang ada yang nunggu, tapi sebenarnya saya nggak percaya sih, tapi banyak temen-temen yang katanya ngelihat gitu. Tapi saya enjoy aja sih. Enjoy aja sih. Berarti tidak terganggu dengan adanya itu ya? Iya, sebenarnya? tapi cuma yang hari terakhir itu ada emang satu kamar yang emang nggak boleh dibuka kan. Ternyata waktu mau loading barang buat keluar, ternyata itu kebuka sendiri. Katanya orangnya yang punya udah datang, jadi kita harus pulang. Oh, yang punya dalam hal makhluk astral? Iya, katanya sudah sih. datang ya? Gak tahu kalau orangnya buka sendiri ya. Tapi ya gak tahu. Itu saja nih Dani cek sama ndang boleh. Ya, mungkin gitu Kayak. juga bisa. Oh enggak. Oke, pengalamannya menarik banget nih. Tapi dari semua film yang tadi udah kita bahas kayak Bumi, Rekah dan lain-lain, kira-kira ada nggak sih yang udah diikutin festival atau lomba-lomba gitu atau competition dan lain-lain? Kalau di Meraki sih emang kita bikin film itu basetnya emang ikut festival. Oke. Kecuali yang film kita yang terakhir ini kan dibuat untuk skripsi kita. Kalau yang 4 sebelumnya itu kita emang buat khusus untuk mengikuti festival. Misalnya kayak Bumi itu kita ikutkan di Indodax Short Film Festival 2020. Terus Rekah kita ikutkan di Yamaha Music Short Film Festival. Kalau yang Ranu kita ikutkan yang itu air mineral oren tadi. Ini benar-benar nggak boleh nyebut merek ya ternyata di sini ya. Kalau yang terakhir, yang keempat ini Persembahan Untuk Jiwa kami ikutkan di MPC Film Festival. Oke, tapi dari semua itu semua ada yang pernah dapat apa aja sih kira-kira? Aku dengar-dengar karena ada yang sampai dengan ini ya, most viewer ya di salah satu lomba ya. Itu yang film apa tuh? Kalau Bumi itu yang Bumi. Bumi ya. Jadi di Bumi kita dapat 3 award, yaitu Best Director, Best Actor sama Most View. Oke, direkturnya siapa tuh kalau boleh tahu? Direkturnya siapa? Oke, ternyata ada Kebetulan. intrik di balik itu. Ya, best director saya. Kebetulan saya Oke. sih. Terus setelah itu, Yang Rekah, Rekah kebetulan kita juara 1 di Yamaha Music Short Film Festival. Yamaha Short Music Film Festival. Iya. Terus yang Persembahan Untuk Jiwa kita juara 3 di MPC Film Festival. Tapi dari itu semua tuh ada kayak pendaftarannya atau gimana gitu nggak sih? Tentunya ada kan. Kalau misalnya lomba kan ada pendaftarannya. Jadi kita emang suka cari-cari info tentang lomba-lomba film atau entah apapun itu dari Instagram atau enggak kalau dari website itu Film Freeway. Buat para penonton ini yang pengen ngikut Iya. menjejaki karir dari Meraki Visual bisa banget ya untuk Iya. ngecek-ngecek di apa yang udah disebutin tadi. Iya, Oke. bener. Kita setelah ini bakalan balik lagi dan pastinya dengan pertanyaan yang seru-seru banget. Dan intinya kita bakal ngomongin tentang festival selanjutnya yang Swift ya. Oh iya ya. Di segmen kedua setelah ini tetap di Suasapa. Mari bersua, Saling menyapa. Siap raih mimpi. Melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi. Sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi. Di sini, kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow.
Pasti, lulus tepat waktu, bekerja, dan mandiri. Oke, kembali lagi di acara Suasapa. Mari bersua saling menyapa ya. Jargonnya memang agak susah karena bersua-sua. Kan kalau kemarin dibalik katanya yang lagi viral di Twitter kemarin ya. Nah oke, kita balik lagi. Sekarang kita bahas yang lebih seru lagi nih. Karena teman-teman dari Meraki Visual yang ada di samping saya ini sudah memenangkan Honorable Mention dari SWIFF alias Swift. Wah, ini keren banget nih. Kira-kira boleh dijelasin dikit nggak sih dari Swift sendiri ini sebenarnya apa sih? Dari Kak Juli mungkin? Dari Swift ini jadi festival internasional ya. Kita pas sudah filmnya jadi siap untuk di-submit gitu, kita memang submit ke beberapa festival, salah satunya Swift ini. Nah, kemudian nggak lama dari submit itu, mungkin sekitar 2 minggu kita dapat email bahwa film Tidak Mati Aku Tetap Menjadi Milikku Selalu ini dapat honorable mention. Wow, luar biasa. Sorry, tadi judulnya apa? Aku Tidak Mati, Aku Tetap Menjadi Milikmu Selalu. Milikku ya? Milikku. Oke, boleh diceritain nggak kira-kira filmnya itu tentang apa sih? Kok judulnya sangat filsuf sekali atau sangat filsafat sekali gitu. Enggak ya? Film ini tuh tentang seorang perempuan remaja yang dinikahkan dengan orang yang tidak ingin dia inginkan oleh orang tuanya. Jadi dia dinikah paksakan oleh orang tuanya. Kawin lari. Dijodohkan kok kawin lari. Paksa, ya. Dijodohkan ya. Nikah paksa. Terus habis itu di situ nanti konfliknya nggak boleh diceritain ya? Boleh. Konfliknya apa sih nanti yang terjadi? Dia akhirnya ingin melawan dengan caranya dia sendiri, melawan nikah paksa itu dengan caranya dia sendiri. Akhirnya kan di judulnya kan akhirnya dia tidak mati, tapi tubuhnya tetap miliknya dia sendiri, bukan miliknya calon suaminya. Oh, kabur itu ceritanya nanti? Iya, enggak aja sendiri. Oke. Tapi kalau dari temanya sendiri tuh, Mas, kira-kira temanya ini berarti masuknya ke romance ya? Enggak juga? Apa ya? Drama kehidupan. Drama kehidupan. Oke, berarti cocok situasinya jadi FTV gitu ya. Kenapa nggak produksi FTV aja sih? Ya, nanti kalau ada yang mau, boleh banget langsung kontak Meraki Visual. Instagramnya ada di Instagram @merakivisual.id. Oke, cocok. Nanti ada ini ya, honornya juga karena menyebutkan nama PH. Persenan lah. Enggak. Oke. Ya, dan ini dia kira-kira bakalan ada video trailer juga dari film Aku Tidak Mati. Aku tidak mati, aku tetap milikku sendiri. Milikku selalu ya. Kira-kira ini dia video trailernya. Oh, ini BTS sih. Ini waktu itu syutingnya di mana nih? Di mana Kak Juli syutingnya? Jadi yang ini tuh, yang ini di daerah Malang, di Joyo Grand, di kedai ET. Di Joyo Grand. Jadi kita syutingnya ini total 4 hari ya. 4 Jadi hari. di lokasi yang hari pertama itu kita di Batu sama di Pujon. Batu sama di Pujon. Pokoknya 2 hari itu di Batu sama di Pujon. Oke. Yang hari ketiga kita di Malang Selatan, tepatnya di Pantai Celungup dan Kondang Buntung. Di Kondang? Kondang Buntung. Oh, itu pantai di Malang Selatan. Itu sih Dermaga. Ya, daerah Pantai Malang Selatan. Iya. Oh, di Malang. Iya, berarti kan pantai Malang Selatan. Apa Bukan. sih? Bukan pantainya. Bukan pantainya, tapi tempat kapal-kapal tempat dermaga nelayan-nelayan yang Iya. sedang memancing ya. Berarti di daerah Sendang Biru situ harusnya. Iya. Iya, benar. Terus yang keempat hari terakhir itu kita syuting di Kota Malang, dekat kampus. Tapi kalau ini kan berarti waktu produksi ya, karena ini BTS ya di sini. Iya. Ini produksinya. Ini yang di mana nih?
Itu yang di Kota Batu ini. Ini masih di Batu ya? Iya. Berarti scene tentang dia Menikah. berhubungan dengan orang tuanya atau menikah ya? Iya. Maksudnya yang masih ada hubungan sama keluarganya lah ya? Nah, ini kalau ini di pantai Celungup. Dijadikan set satu story bahwa rumahnya deket pantai ya? Iya, Ya, emang di Pucon ya? cerita filmnya kan latar belakangnya ini di daerah pesisir kan ceritanya. Jadi kalau kita syuting full di pantai kita nggak ada duit. Akhirnya kita cheating aja. Kalau yang adegan rumah-rumah tuh kita syuting di deket-deket sini aja di Malang, area Malang. Ya sama sih pantai Malang juga tapi Penghematan budget lah ya, untuk transport, biaya inap, makan, dan penginap, lain-lain iya. lah ya. Pastinya lebih terjangkau di kota, benar banget. Ini ada yang di hutan-hutan juga nih? Nah ini ya Malang Selatan ini. Oh ini di Malang Selatan? Kondang Buntu. Wow, ini apa rawa-rawa? Iya. Luar biasa banget ya. Oh ini cerita lagi nyuci-nyuci gitu ya, Iya. masyarakat pesisir gitu ya. Kegiatan dia sehari-hari sebagai Ya, kegiatan perempuan. sehari-hari sebagai perempuan yang akan dinikahkan. Iya. Benar. Besok aku berusaha menebak ini. Kalau nggak salah gitu biasanya, aku nebak-nebak gini. Oke. Tapi dari kemarin waktu produksi dari pra sendiri boleh diceritain nggak sih mulai dari pra, produksi atau pascanya kira-kira gimana? Kak Duli. Jadi perannya itu sebenarnya mulainya itu udah agak lama sih kita bertiga kayak merembukan pengen tema apa, pengen ceritanya apa itu udah lumayan lama. Mungkin ya setahun. Terus juga Tentunya butuh proses lah ya. terus udah lama untuk kayak praproduksi yang udah kayak dapat kru semuanya itu tuh di Hamin 1 bulan setengah ya, sebulanan gitu, Hamin sebulan untuk Produksi. produksinya gitu. Jadi memang agak mepet. Nah terus untuk produksinya itu tadi 4 hari, kemudian paskahnya itu dimulai dari seminggu setelah produksi. Tapi boleh diceritain nggak sih kesusahan di setiap ininya, apa di setiap timelinenya? Misal di pra nih, kira-kira ada kesusahan apa sih dari teman-teman? Kalau di perannya mungkin kesusahannya Nyari yaitu sponsor sih harus ya? menekan budget kan, menekan budget, terus juga kita harus berusaha kayak kru-nya itu jangan banyak-banyak gitu, kayak cukup aja gitu. Terus juga kalau di produksinya itu sempat, jadi target kita tuh syutingnya tuh sebenarnya 3 hari aja, 3 hari, tapi ada satu hari itu di hari kedua kalau nggak salah itu kita dapat kendala yang dimana tempatnya itu tiba-tiba ya tidak bisa dipakai. Ini yang waktu produksi ya berarti ya? Waktu produksi. Jadi mau nggak mau kita ya itu menambah hari, makanya jadi 4 hari seperti itu. Oke, luar biasa. Tapi kalau semisal kayak kesusahannya nih, kalau dari pascanya sendiri ada nggak? Kalau paskanya Pasca ya kita sempat beberapa kali ganti device sih, karena emang device kita kentang semua. Oke, terus. Akhirnya kendalanya di situ, jadi kita harus mindahin lagi filenya, terus menata lagi gitu. 2 kali kita ganti device sampai akhirnya jadi. Sampai akhirnya jadi ya. Iya. Alon-alon asal kelakon Iya. ya dalam bahasa Jawa ya berarti ya. Luar biasa banget nih. Tapi kira-kira kalau tadi kita kan ngomongin tentang film Aku Tidak Mati, aku tetap milikku selalu. Iya. Wah, luar biasa sekali. Itu tuh waktu dimasukin ke Swift seleksinya tuh gimana sih sebenarnya? Nah, jadi yang tadi tuh Nggak, maksudnya tutorial mulai awal kalau kamu pengen masukin, kita sebenarnya teman-teman yang lain pengen masukin film ke Swift nih. itu kita lihat Swift ini kan dari yang website yang Film Freeway. itu. Oh, film Freeway itu. Film Freeway itu kayak kita cari, itu juga kita carinya yang Gratis. Oh, biasanya ada submissionnya ya? Iya, Ada. fee-nya itu tergantung tiap festival. Kalau yang Swift kemarin itu untungnya gratis. Oke. Jadi kita submit aja. Tapi kalau dari Swift sendiri ini apa sih sebenarnya? Jadi Swift itu ini sih festival film yang berada di Amerika. Jadi dia itu kalau yang di 2023 kemarin katanya sih dari 120 negara. Jadi yang submit itu yang di Swift 2023 itu dari 120 negara sedunia. Sedunia ya. Jadi
festival-festival untuk khususnya pelajar ataupun mahasiswa. Wah, luar biasa banget nih karya anak bangsa nih. Patut diapresiasi loh ini. Makanya kalau kalian kuliah tuh jangan yang dibahas tuh bebek-bebekan terus. Ini loh salah satu prestasi yang membanggakan negara Indonesia karena udah ikut ajang film internasional dan itu filmnya based in Amerika ya. Amerika. Festivalnya based di in Amerika ya. Oke, luar biasa banget nih. Oke, dari film-film tadi kan aku sempat ada denger dikit nih. Itu katanya tuh ada yang di ekuivalensi sebagai tugas akhir skripsi karya. Kira-kira bisa dijelasin nggak sih gimana? Ya kalau yang film terakhir ya, itu ya bisa dikatakan diekuivalensi jadi skripsi karya. Jadi di ilmu komunikasi ini selain skripsi biasa ada juga namanya tugas akhir. Tugas akhir, benar. Tugas akhirnya itu sesuai dengan peminatan. Jika AV bisa di film maupun di dokumenter, fiksi atau di iklan. Oke. Sesuai peminatan jadi AV, JR, dan PR itu adalah pengganti skripsi, jadi namanya tugas akhir itu sendiri ya. Oke, berarti intinya karya yang sudah dipublikasikan ini bisa menjadi pengganti skripsi ya? Itu adalah salah satu kemudahan berada di ilmu komunikasi. Karena tidak ada karya yang tidak diapresiasi di sini. Asik! Stay on UMM kampus ya. Oke. Nih, harusnya saya hostnya nggak diganti nih ya sampai episode ke depan ya. Karena dari tadi. Oke, kira-kira aku pengen nanya nih terakhir kalinya buat teman-teman di sini. Kira-kira ada tips khusus nggak sih buat teman-teman yang lain, penonton pemirsa di rumah yang lagi goler-goleran di rumah sambil nonton? Ada nggak sih tips buat kita bisa ikutan kayak Meraki Visual? Dari siapa dulu? Dari ini loh, nggak ngomong dari tadi. Ini dari tadi Diem AFK. aja dia nih. AFK ini. Oh iya. Mungkin Away from kamera. lihat aja, tetap semangat. Dari isu yang menarik mungkin buat dijadiin cerita. Ya. Ada nih isu yang lagi menarik. Oh enggak ya? Terus. Terus kalau misalnya mau ikut sama Meraki bisa join bareng aja boleh. Iya. Oke. Bisa ikut. Kita belajar bareng-bareng. Kita di Meraki, belajar ya. bareng-bareng di Kalau Meraki. misalnya ada proyek baru langsung ikut aja nggak apa-apa. Gini tuh. Lanjut. Apa ya? Ini hostnya siapa sih? Salah ya? Boleh, Kak Culi. Ya mungkin buat aja dulu karyanya karena kita sendiri yang buat iseng-iseng juga kayak nggak expect bisa jadi seperti sekarang gitu. Jadi buat aja dulu. Jangan takut gagal ya. Jangan Iya, takut. benar-benar. Ya, terus kalau dari Mas Kimbul sendiri? Ya sama sih kayak Kak Jun. Nggak boleh sama, lo harus beda. Jadi director, tadi kan best director dia katanya loh. Nggak best director kan. sebenarnya itu beban sih buat saya best director itu. Apa? Beban sebenarnya Oh, buat beban, saya. ya. Sebenarnya kan saya nggak bisa director orang. Oh iya. Tapi Jadi- buktinya menang ya? Nah itu kebetulan aja sih. Ini adalah definisi merendah untuk meroket. Karena setiap film itu punya nasibnya masing-masing. Oh, Kak. gitu ya? Iya. Oke. Jadi itu mungkin nasibnya film itu. Oh, nasibnya film itu. Kalau dari Berarti aku sih nasibnya yang lain kurang bagus ya? Ya. Oh, enggak juga ya? nggak tahu. Oke, boleh lanjut. Kalau dari aku sih ya bikin aja dulu. Jadi ketika kita sering bikin, akhirnya kita kan menemukan apa ya karakter kita sendiri dalam bikin film. Akhirnya itu bisa bikin jam terbang kita tinggi dan kita bisa nantinya bereksperimen dan bisa bikin yang lebih bagus lagi. Oke. Jadi bikin aja dulu, jangan takut diomongin orang atau gimana ya, bikin aja dulu. Kalau tips, tadi kan ngomongin soal kita takut buat diomongin orang. Kita kan, kebetulan aku juga di ilmu komunikasi nih. Aku juga sering banget buat takut buat diomongin orang. Kira-kira ada tips gak sih buat orang-orang yang sama nasibnya kayak aku nih? Lagi-lagi dari lo dulu. Apa tipsnya? Masa bodoh aja sih sebenarnya. Masa Yang penting bodoh. buat aja. Dia masa bodoh. Udah. Pendek banget. Pendek mau apa lagi? Ada lagi Masa nggak bodoh. tips yang lain gitu. Semisal ya udah bayar pakai karya apa-apa. Ya, dan lain-lain. balas pakai karya. Balas pakai karya ya, benar. Biar ya. karya kita yang ngomong. Biar karya yang ngomong Iya, ya. bukan kita. Asik, bukan kita. Oke, kalau dari Kak Culi sendiri kira-kira ada nggak sih tips buat lawan orang-orang yang tips buat ngelawan diri yang takut diomongin orang? Ya itu tadi kayak memang harus mulai dulu nggak sih? Kayak Mulai tadi kan dulu. Mas Kimbul tadi bilang kayak ya harus dibuat, harus terus buat sampai akhirnya ya terbiasa dan kayak udah nggak peduli sama omongan orang lain. Sampai akhirnya nggak peduli sama orang-orang lain. Pasti akan Lagi-lagi. terbiasa.
Mas Kimbul nih, terakhir closing statement. Waduh, wah, berat. Enggak sih, belum closing sih. Terus, Apa ini? ya itu tadi, kira-kira ada tips nggak sih buat caranya kita nggak takut buat diomongin orang lain? Ya nggak perlu didengerin omongan orang lain, karena emang ya nggak ada kontribusinya kan mereka ke kita. Ya itu tadi, kalau kata aku sih biar karya kita yang ngomong. Si paling karya. Si paling karya ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal ini deh, production house ya. Di production house itu sendiri kan banyak banget nih, tentunya di Indonesia atau bahkan internasional. Pernah nggak sih ngerasa insecure lah bahasa anak-anak zaman sekarang nih ya? Insecure sama PH lain, anjir PH lain kok keren banget dan lain-lain. Yang itu tadi disensor ya, maaf saya keceplosan. Terus gimana? Jadi sebenarnya di Meraki ini bukan, kita nggak menamakan Meraki ini PH sebenarnya. Oke. Kita menamakan kelompok produksi kolektif. Asik. Ya, karena emang kita nggak punya uang kan. Jadi ketika kita mau produksi ya kita kolektif. Jadi iuran tiap kru. Kadang kalau ada uang sedikit ya produksi kecil-kecilan. Jadi kadang itu kita dapat, ya ini nggak nyontohin ya. Jadi kadang kita emang nyari festival itu kadang kita berharap dapat uangnya kan buat produksi selanjutnya lagi. Jadi diputer lah ya. Iya. Ya. Kadang kan kalau rungkat kita nggak menang produksi kan ya rungkat, uangnya udah agak balik. Ya sebenarnya kita nggak money oriented sih, tapi ya emang kenyataannya kita nggak punya uang. Kalau kata salah satu capres, karena apa? Kita tidak punya uang. Uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Oke. Terus kalau nggak ada cara tips ngadepin insecure tadi, kira-kira gimana? Kita pernah nggak sih ngerasa kayak gitu maksudnya? Ya sering lah, kalau misalnya ada yang produksi misalnya apa ya, secara logistiknya bagus ke talent, kita jadi insecure. Kadang kita kan karena budgetnya terbatas, kita kadang apa ya, yang kita berikan ke talent itu kadang cuma simple ya apa adanya. Jadi ketika melihat ada sebuah produksi yang misalnya dijemput pakai Alphard, terus makanya harus ini oren Jepang itu ya. Kuning mas. Kamu cinta banget sama warna oranye, kenapa sih dari tadi? Ya itu kadang kita insecure-nya dari situ sih, tapi ya akhirnya ya udah emang kayak gini emang. Oke, sebagai penutup nih, kira-kira ada kata-kata penyemangat nggak sih buat teman-teman yang nonton di rumah biar mulai berkarya? Satu-satu deh, mulai ente juga. Ya. Dari sini dulu dong. Iya, dari situ. Dari tengah dong. Sud, gantian. home. Kak, ayo mulai tengah nih, Kak Juli. Ya, tengah, Kak Juli. Yang paling pasrah dari tadi dia ditanyain. Ya, tetap semangat. Ya, belajar. Dan jangan menyerah. Template website SNBT ya itu ya. Oke, kalau dari Mas Kimbul nih kira-kira gimana? Apa tadi pertanyaannya? Tips buat ini kayak saya kalah lucu di sini. Oke, tips buat teman-teman yang mau ngikutin jejak-jejaknya nih. Kata-kata terakhir. Oh ya, buat kalian yang mau jadi anak skena film. Jadi ya makanya dari aku sih buat aja dulu. Jadi Kata-kata aku lagi. terus akhirnya dengan semakin seringnya buat bikin film, akhirnya kamu menjadi terbiasa dan kamu bisa jadi jago di dunia perfilman. Oke. Salam film. Salam skena film. Salam skena film begitu ya. Oke, kalau dari Mas ini sendiri nih. Karena ini sudah kita syutingnya lagi di Paris, sudah mulai gerimis. Salju, terus gimana? Ya sama aja kayak Kimbul tadi, ya buat aja dulu. Masalah bagus nggak bagusnya yang penting buat. Ya karena film adalah jalan ninjaku. Yang penting kalian tanggung jawab sama karya kalian sendiri. Masalah omongan orang lain biarin. Tapi ini di sini sebenarnya tuh ada satu fakta lucu, kalian pada tahu nggak sih? Dia itu bikin kesimpulan tadi dari dua orang ini. Kata-kata digabung tuh barusan. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Meraki Visual, luar biasa banget. Jadi kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya di minggu depan ya pastinya ya, dan pastinya bakal ngundang sesuatu hal yang seru-seru banget dengan guest star seru-seru banget, dan pastinya semoga hostnya ini juga masih saya ya.
Semoga. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di acara Suasapa. Mari bersuap Saling sama-sama. menyapa. Saling menyapa. Sampai jumpa.